Hai Puhaba, kembali dengan saya dengan Melina Sari dengan NIM 210740024. Nah, saya dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat. Nah, tidak hanya kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat pun tentu ada dalam bahasa Aceh. Terdapat berbagai macam jenis dan terdapat berbagai macam hal. Penasaran apa aja sih kalimat-kalimat yang ada dalam bahasa Aceh? Mari ikutin saya, terus tonton ya. Nah, baik, selanjutnya yaitu materi pengertian kalimat. Apa itu kalimat? Nah, kalimat adalah satuan bahasa yang mengungkapkan pemikiran utuh. Nah, untuk kalimat itu terdapat dua jenis, kalimat lisan maupun kalimat tulis. Kalimat lisan biasanya ditandain oleh nada, jeda, dan intonasi. Sedangkan kalimat tulis itu ditandai dengan awalan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru maupun tanda tanya. Nah, jadi itu adalah pengertian dari kalimat. Nah, selanjutnya itu ada contoh kalimat. Saya akan membacakan satu contoh kalimat dalam bahasa Aceh, yaitu Sonyang tekaje, oh Tengku Wildan, gopnyan gengi silue, blau ngen baje putih. Jino hana geboh dasi ba taku ge, gopnyan gesok sipatu hitam. Tengku Wildan mumise ngan mekepiah. Pane newo Tengku Wildan tanyang gure Junet. Lentuan wo di kede kupi lonjak mitai ke urang peget pegot page lampo. Saut gopnyan. Nah, wacana di atas terdiri atas 8 kalimat dan dipilah atas 3 paragraf. Paragraf pertama itu terdapat 6 kalimat, serta paragraf kedua dan ketiga masing-masing terdapat 1 kalimat. Nah, selanjutnya itu ada unsur-unsur kalimat. Nah, unsur-unsur kalimat ini terdapat subjek, predikat, objek, pelengkap, serta keterangan. Nah, selanjutnya itu ada subjek. Nah, subjek adalah pokok kalimat. Nah, pada umumnya subjek dalam bahasa Aceh berupa kata benda atau kata ganti. Nah, subjek dapat ditempatkan pada awal kalimat maupun akhir kalimat. Pada kalimat aktif, subjek kalimat dapat ditandai dengan adanya kata ganti orang pada kata kerja. Nah, lalu selanjutnya ada contoh subjek. Yang pertama itu ada gopnyan gesok sipatu hitam. Artinya beliau memakai sepatu hitam. Nah, subjeknya itu terdapat di gopnyan yang digaris bawahi. Nah, selanjutnya itu ada gesok sipatu hitam gopnyan. Nah, beliau selalu memakai sepatu hitam. Lalu selanjutnya ada si putri jijak bak sekolah, bak sikulah. Nah, artinya si putri pergi ke sekolah, di mana subjeknya itu ada di si putri. Lalu selanjutnya ada jijak bak sikula si putri. Nah, itu artinya si putri pergi ke sekolah. Nah, di kalimat ke-5 dan ke-9 adalah merupakan kalimat aktif di mana subjeknya terdapat di awal, yaitu gopnyan dan si putri. Sedangkan untuk di kalimat pasif itu ada di 5A dan 9A, di mana subjek itu letaknya berpindah menjadi di belakang, bukan lagi di depan. Seperti itu. Itu contoh dari subjek. Nah, lalu selanjutnya ada predikat. Predikat merupakan unsur utama kalimat. Nah, predikat dalam bahasa Aceh umumnya berupa kata kerja. Di samping itu, predikat kalimat bahasa Aceh dapat juga berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, serta frasa depan. Nah, selanjutnya itu ada contoh predikat. Yang pertama, ada predikat berupa kata atau frasa kerja. Contohnya itu si raja gohlom jiwo.
artinya si raja belum pulang, di mana predikatnya itu terdapat di gohlom jiwo. Lalu selanjutnya ada predikat berupa kata atau frasa benda. Contohnya ureng nyan polisi. Nah, artinya orang itu polisi. Selanjutnya ada predikat berupa kata bilangan. Contohnya itu seperti yumji 2000 atau harganya 2000. Nah, contoh selanjutnya itu ada predikat berupa kata atau frasa sifat. Contohnya si putra kah pule atau si putra sudah sembuh. Selanjutnya ada predikat berupa frasa depan, yaitu contohnya apa di pekan, paman di pasar. Nah, yang ketiga itu berupa objek. Nah, objek dalam bahasa Aceh berupa kata benda. Contohnya, kamu mu peruno awaknya, artinya kami mengajarkan mereka. Nah, objek selalu dapat menjadi subjek di kalimat pasif. Contohnya, awaknya mu peruno le kamu. Mereka diajari oleh kami. Nah, yang keempat itu ada pelengkap. Nah, pelengkap terletak setelah kata kerja yang menjadi predikat kalimat. Nah, pelengkap biasanya berupa kata benda. Perbedaan pelengkap dengan objek adalah pelengkap tidak dapat menjadi subjek jika kalimat tersebut dipasifkan. Sedangkan objek dapat menjadi subjek. Contoh nih, jika jijak sikula. Jika jijak sikula, artinya dia sudah pergi sekolah. Nah, selanjutnya itu ada keterangan. Nah, unsur keterangan merupakan unsur yang berfungsi memberikan informasi lebih lanjut terhadap unsur SPO dan PEL atau pelengkap. Nah, keterangan ini biasanya menyatakan waktu, tempat, tujuan, alat, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Nah, karena banyak banget nih keterangan itu, banyak banget jenisnya, oleh karena itu mari kita bahas lebih lanjut. Pertama itu ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu dapat berupa baharo, beklam, buno, lusa, antro gitu. Nah, keterangan waktu ada kalanya diawali dengan ba, yo, sampo. Nah, contohnya kamu meja bak poh pet. Nah, kami pergi pukul 4. Lalu selanjutnya ada keterangan tempat. Hanya dapat diisi dengan kata atau frasa depan ba, udi, ilam, lang. Contohnya awaknya jide di luar tikar. Orang itu duduk di luar tikar gitu. Nah, selanjutnya ada keterangan tujuan. Nah, biasanya itu ditandain oleh kemangat dan bah. Contoh, jih jemot jimeruno mangat carong cih, artinya dia rajin belajar supaya dia pintar. Nah, selanjutnya ada keterangan alat. Nah, keterangan alat ini kata depan ngen. Contoh, guru gute mule ngen gense. Guru menulis dengan pensil. Nah, selanjutnya ada keterangan cara. Ditandai dengan kata ngen. Gopnyan geja ngen baga kede. Beliau berjalan dengan sangat cepat. Lalu selanjutnya ada keterangan penyerta. Itu ditandai dengan kata depan ngen. Contoh, abua geja u kede ngen ane ge. Pak Uha pergi ke pasar bersama anaknya. Lalu ada keterangan perbandingan, kata depan lage. Contoh, anaknya careng lage yah jih. Anak itu pintar sekali seperti bapaknya, atau anak itu pintar seperti bapaknya. Terakhir ada keterangan sebab. Nah, kata depan ini sabab. Contoh, sabab gopnya jihan jitem woh, karena dia tidak pulang, begitu. Nah, selanjutnya itu ada pola kalimat. Nah, kalimat bahasa Aceh memiliki beberapa pola, yaitu contoh yang pertama, pola SP. Contoh kalimatnya, mbak mamplam mecabeng, pohon mangga bercabang. Mbak mamplam sebagai subjek, mecabeng sebagai predikat. Lalu ada dua pola SPO.
Gopnyan ge tulong kamu. Artinya beliau menolong kami. Gopnyan sebagai subjek, ge tulong sebagai predikat, kamu sebagai objek. Lalu yang ketiga ada pola SP pel. Gopnyan gemero moto. Gopnyan sebagai subjek, gemero sebagai predikat, moto sebagai pelengkap. Keempat, pola SP opel. Ada Pak Junet geperuno kamu bahasa Aceh. Nah, Pak Junet mengajari kami bahasa Aceh. Pak Junet sebagai subjek, geperuno sebagai predikat, kamu sebagai objek, bahasa Aceh sebagai pelengkap. Lalu selanjutnya ada pola SPOK. Itu contohnya, anaknya tengoji baca buku di Chong Pante. Itu artinya anak itu sedang membaca buku di balai. Anaknya sebagai subjek, tengah dibaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di Chong Pante sebagai keterangan. Lalu ada pola SPK. Contohnya, ayah geja ublang, ayah pergi ke sawah. Ayah sebagai subjek, geja sebagai predikat, ublang sebagai keterangan. Begitu. Nah, lalu selanjutnya ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah ujaran yang terdiri dari satu kalimat. Nah, biasanya kalimat tunggal terbentuk atas satu subjek dan satu predikat, serta boleh diikuti masing-masing objek pelengkap dan keterangan. Contoh nih, Gopnyan di rumah sakit. Beliau di rumah sakit. Gopnyan sebagai subjek, di rumah sakit sebagai predikat. Lalu selanjutnya ada kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk adalah ujaran yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Contoh nih, si Amir jijak bak sikulah, si Ahmad jijak upekan. Artinya si Amir pergi ke sekolah, si Ahmad pergi ke pasar. Nah, di mana si Amir jijak bak sikolah itu sebagai kalimat pertama, lalu ada si Ahmad jijak upekan kalimat kedua. Jadi di mana kalimat majemuk ini tuh bisa terdiri dua kalimat atau lebih. Nah, lalu selanjutnya ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Untuk memahami kalimat aktif dan kalimat pasif, mari kita bahas ya. Contoh pertama, kamu mau baca buku calitra. Artinya kami membaca buku cerita. Kamu sebagai subjek, mau baca sebagai predikat, buku calitra sebagai objek. 1A, buku calitra mau baca le kamu. Nah, buku cerita dibaca oleh kami. Buku calitra sebagai subjek, mau baca sebagai predikat, le kamu sebagai pelengkap. Ada 1B, buku calitra kamu baca. Nah, artinya buku calitra kami baca. Nah, buku calitra sebagai subjek, kamu baca sebagai predikat. Nah, di mana nih kalimat pertama, kalimat 1 itu merupakan kalimat aktif, sedangkan kalimat 1 dan kalimat 1A dan 1B sebagai kalimat pasif. Nah, selanjutnya ada kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah. Nah, kalimat berita adalah kalimat yang memberikan suatu informasi. Contoh, Gopnyan hana gejak ublang, beliau tidak pergi ke sawah. Lalu ada kalimat tanya. Nah, ini kalimat tanya adalah kalimat yang menanyakan sesuatu. Seperti, pekehna ujen beklam, apakah ada hujan semalam? Lalu ada kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memberikan suatu perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh, konta perunujih siat, ajarlah dia sebentar gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Telah akhirlah materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila terdapat kesalahan dari pengucapan saya mohon maaf karena saya sendiri bukan asli penutur bahasa Aceh. Saya di sini sama-sama belajar dan teman-teman yang melihat juga sama-sama belajar. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk saling memperbaiki apa yang belum kita ketahui. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.